Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam berkat Tuhan. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus sangat menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakan harus tetap diwartakan ke segala bangsa. Tuhan membutuhkan rekan kerja untuk mewartakan kerajaan Allah agar dunia bertobat dan selamat. Untuk itu, ia memanggil dan memilih dari banyak orang 12 rasul. Secara jelas nama para rasul telah kita dengarkan dalam Injil Matius bab 10 ayat 2 sampai 4. Bagi ke-12 rasul yang telah Tuhan pilih itu, Tuhan telah memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan Yesus juga berpesan kepada mereka untuk mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Sebagai pengikut Kristus, kita juga percaya bahwa Tuhan juga memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Panggilan secara personal, namun juga dalam kebersamaan di dalam keluarga, komunitas, dan tengah keluarga, untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil. Kita dapat mempersembahkan diri secara penuh untuk melayani Tuhan, apapun profesi dan pekerjaan kita, bila dilakukan dengan jujur, tulus, gembira, untuk mendatangkan berkat dan keselamatan. Marilah berdoa. Tuhan Sang Gembala yang baik, bimbinglah kami agar sepanjang hari ini kami tekun dan setia menjadi pewarta kasih-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.